Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar Pak Bambang gimana? Ya, baik. Ini kemarin sebulan setelah PI 5 ya Pak, ya. Apa yang sudah dilaksanakan guru? Kemarin setelah dapat pendampingan yang kelima dari Pak Bambang, alhamdulillah saya mendapat motivasi yang baik ya Pak tentang program yang berdampak pada murid. Tentang Pak Bambang juga menyampaikan dengan maksudnya saya harus melaksanakan program itu dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah program untuk yang berdampak pada murid sudah saya laksanakan. Sudah dilaksanakan. Terus capaian yang sudah dilaksanakan apa saja? Untuk capaian dari program yang berdampak pada murid, alhamdulillah sekarang muridnya kan baru ya Pak. Ya, muridnya baru. Di awal-awal saya agak kesulitan soalnya muridnya, kalau murid awal kan belum itu ya Pak, belum maksudnya konsentrasinya masih kurang, mereka masih inginnya bermain seperti itu. Sedangkan saya harus melaksanakan program yang sudah saya buat, terus saya harus lebih kreatif lagi dalam menyampaikan program tersebut Pak. Misalnya kalau pagi-pagi kan program saya tentang keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia ya Pak. Kalau pagi itu pagi Islami ada hafalan doa, Asmaul Husna, itu anak belum konsentrasi Pak. Jadi saya harus menemukan ide bagaimana caranya agar anak itu konsentrasi dan mengikuti apa yang program yang saya laksanakan seperti itu Pak. Itu yang berkenaan dengan program berdampak pada murid itu, apa yang menjadi tantangan dan kesulitan itu dalam melaksanakan program itu? Ya, untuk awal pertama saya melaksanakan program tersebut kan murid lama ya Pak, jadi anak-anak udah terbiasa, udah tertata lah seperti itu, udah tertata, udah kalau ada program baru mereka langsung mengikuti. Sedangkan kemarin kan penerimaan siswa baru, jadi tantangannya ya anaknya ya muridnya dari rumah, dari kebanyakan dari rumah tangga ya Pak, belum mengenal lingkungan sekolah. Jadi mereka pengennya masih pengen bermain, masih penasaran dengan APE yang sebelah sana belum fokus seperti itu Pak. Jadi tantangannya pengenalan lingkungan ya? Masih pengenalan lingkungan, sedangkan saya harus melaksanakan program itu mulai dari awal kan. Jadi saya tantangannya ya seperti yang saya katakan tadi, saya harus lebih kreatif biar anak itu fokus, biar anak itu tertarik dengan program saya seperti itu. Itu dari capaian ibu yang kemarin berarti sudah wisuda lah ya, sudah lulus lah ya. Iya, itu iya, siswanya gimana? Apakah semuanya tertampung di sekolah berikutnya atau ada yang masih tinggal di TK? Kalau yang dari kemarin ada beberapa yang masih mengulang di TK. Itu juga sebagai apa ya Pak? Sebagai motivasi buat teman-teman yang baru masuk. Jadi mereka kalau yang lama kan udah misalnya hafal Asmaul Husna kayak gitu. Jadi menarik teman-teman yang lain juga untuk ikut seperti itu. Alhamdulillah mereka udah mengikuti sekarang. Terus berkenaan dengan ibu melaksanakan aksi nyata modul 3.1 dan 3.2 itu apa yang ibu rasakan? Di modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ya. Kalau di modul 3.1 alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru ya Pak, walaupun saya hanya seorang guru bukan kepala sekolah, tapi saya memiliki apa ya Pak, memiliki apa yang harus saya ambil seperti itu. Keputusan apa yang harus saya ambil tidak tergantung kepala sekolah seperti itu. Walaupun nanti ujung-ujungnya awalnya kita harus konsultasi dulu ke kepala sekolah, ke rekan, ya seperti itu. Sebenarnya saya belum percaya diri Pak dalam misalnya mengambil satu keputusan. Saya sebenarnya orangnya agak minderan sih Pak, jadi saya kadang kalau mengambil suatu keputusan
walaupun sudah bertemu dengan teman-teman, terkadang saya belum percaya diri. Masih ragu? Iya, masih ragu, takutnya nanti bertentangan dengan misalnya teman lain atau misalnya yang berhubungan dengan wali murid, bertentangan dengan wali murid yang lain, pemikiran wali murid kadang teman lain kan berbeda dengan kita seperti itu Pak. Terus pandangan rekan sejawat dan murid terhadap tadi yang Ibu jalankan bagaimana? Untuk dari rekan sejawat, alhamdulillah mereka sejauh ini selalu mendukung apa yang saya lakukan Pak. Mereka apa ya Pak, soalnya kita bareng-bareng, kita kerja itu bareng-bareng, jadi rasanya itu dari hati. Misalnya ada yang pengen bikin program apa, misalnya ada ide apa, itu kita langsung rembukan kayak gitu. Intinya kita bersama-sama lah demi kemajuan bersama seperti itu. Berarti ikut semuanya, ikut mendukung. Iya, alhamdulillah Pak. Yang menjadi tantangan Ibu dalam tadi penerapan program yang berdampak pada murid atau Untuk tantangannya kayak gini Pak, apa ya, masalah pembiayaan Pak. Ya di pembiayaan program itu sebenarnya kan kita membutuhkan pagi Islamik itu kan membutuhkan misalnya ikro, misalnya buku-buku ngaji lain, misalnya buku-buku cerita tentang nabi-nabi, itu kita masih keterbatasan di situ Pak. Terus di anggaran itu belum dianggarkan seperti itu. Jadinya saya rencananya tahun besok ingin mengusulkan ke kepala sekolah, ke ketua yayasan agar program itu dianggarkan. Jadi kita maksimal, misalnya kita butuh buku ikro ngaji itu memenuhi siswa. Kalau untuk sekarang seadanya Pak. Kadang anak malah bawa ikro sendiri dari rumah, buku ngaji sendiri seperti itu. berarti pembiayaan. Iya Pak, kendalanya di pembiayaan. Terus progres yang selama ini berjalan bagaimana? Untuk yang selama ini berjalan, alhamdulillah saya memanfaatkan yang ada di sekolah. Misalnya ada ikro 2, ya saya manfaatkan itu semaksimal mungkin seperti itu. Untuk progresnya ya intinya memanfaatkan yang aset yang ada di sekolah. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu? Ya amin, mudah-mudahan. Ya, selama melihat Ibu tadi program-programnya, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan itu, tapi hanya sedikit kekurangan Ibu tapi dalam pengambilan keputusan. Iya. Itu saya berharap ya Ibu sama rekan sejawat, kepala sekolah, sama orang tua nanti bisa memutuskan bersama untuk kebaikan bersama juga. Terima kasih waktunya Bu sudah melaksanakan, Ibu sudah melaksanakan praktek baik. Mudah-mudahan ini bisa bermakna untuk diri Ibu, sekolahan ataupun lingkungan setempat. Saya akhiri, assalamualaikum.